Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, anak soleh dan soleha SMP Islam Nizam. Kembali kita bertemu bersama saya Pak Rudi Siregar SPD dalam penyampaian pembelajaran kita kali ini untuk bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan dari apa yang akan kita pelajari pada bab-bab yang selanjutnya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kita. Baik, silakan Ananda menyaksikan apa yang akan Bapak sampaikan untuk bisa dilihat secara bersama-sama, tentunya dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, Ananda kelas 7 SMP Islam Nizam yang soleh dan soleha. Kita lanjutkan pembelajaran kita di tahun ajaran baru ini, juga di tahun baru. Sama seperti di awal kemarin saya katakan, tidak ada yang istimewa. Kita tetap melakukan pembelajaran kita masih seperti yang kemarin karena kondisi dan keadaan. Kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab 5, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya selain sebagai makhluk yang sempurna, manusia itu merupakan makhluk sosial. Makhluk artinya makhluk yang tidak dapat hidup atau tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, bagaimana kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang disampaikan dalam bab 5 buku kita ini? Yang pertama, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini meliputi persatuan dan kesatuan yang dilaksanakan atau diemban oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga terwujudnya kita merdeka, ya, dengan adanya kerjasama dan kekompakan kita merdeka. Kemudian dari hasil merdeka itu seperti yang ada di buku, saya berharap kalian juga membaca buku, terciptanya Tujuan Nasional Bangsa Indonesia atau TUNAS Bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga perdamaian di dunia. Yang pertama, Tujuan Nasional Bangsa Indonesia melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan, ya, kemudian mencerdaskan dan menjaga perdamaian. Nanti silakan Ananda baca dari buku. Nah, kemudian bagaimana lagi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang diharapkan ini? Di Indonesia terkenal dengan tradisi yang namanya gotong royong. Ya, gotong royong ini merupakan bagian dari tradisi bangsa Indonesia atau leluhur bangsa Indonesia yang sampai hari ini sudah mengalami kemerosotan atau pergeseran nilai dari gotong royong itu. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan yang lalu, bahwa manusia sudah tidak lagi mengandalkan yang namanya kerjasama di masyarakat ini, tetapi hanya mengandalkan finansial semata. Artinya tetap memang menggunakan keuangan, tetap menggunakan orang lain, ya, tetap menggunakan bantuan orang lain, tetapi tidak melibatkan diri, cukup dibayar saja, ya, bisa dikerjakan. Yang gotong royong dalam lingkungan, misalnya kita melakukan gotong royong di dalam lingkungan tapi kita tidak hadir, kita cukup menyerahkan uang sekedarnya saja hanya untuk partisipasi, kemudian orang lain yang mengerjakan. Jadi ini yang terjadi sebahagian seperti pengalaman-pengalaman kita di lingkungan. Maka untuk itu ini yang perlu kedepannya kita hidupkan kembali gotong royong dalam bidang-bidang tertentu, dan yang paling penting meminta bantuan orang lain tentunya didasari dengan kebersamaan, tidak didasari hanya materi semata, kemudian kekuatan uang semata. Ini pengantar pertama kita di bab kelima. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya atau subbab berikutnya. Semoga pengantar awal ini menjadi acuan dan dasar bagi Ananda semua untuk dapat melihat referensi utama, yaitu dari buku. Saya selalu menekankan apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru sesuaikan dengan apa yang ada di buku yang Ananda pegang semua. Semoga bermanfaat bagi Ananda sekalian. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.